Halo guys, perkenalkan nama saya Emi Rensiana Rambohaja dengan NIM 2224010. Saya dari kampus Universitas Kristen Wirwacana Sumba, Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Agribisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester ini mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya akan membahas materi tentang strategi STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Pada presentasi ini saya akan membahas strategi STP yang merupakan salah satu strategi pemasaran yang digunakan perusahaan untuk menentukan pasar yang tepat. Dengan strategi ini, perusahaan dapat memahami konsumen dan menyusun pemasaran yang lebih efektif. Pertama, ada pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen dengan cara yang sama. Setiap konsumen memiliki kebutuhan, keinginan, perilaku, dan daya beli yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang tepat agar produk yang diterima pasar secara efektif. Di sini ada strategi STP yang terdiri dari 3. Yang pertama itu segmentasi atau segmenting atau segmentasi pasar. Yang kedua itu targeting atau penentuan pasar sasaran. Yang ketiga itu positioning atau penentuan posisi produk. Dalam dunia bisnis, setiap konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada konsumen yang lebih mementingkan harga murah, ada yang lebih mementingkan kualitas, dan juga ada yang melihat merek. Karena itu, perusahaan tidak bisa menawarkan produk yang sama dengan cara yang sama kepada semua orang begitu. Yang berikut ada pengertian STP. Strategi STP itu adalah pendekatan pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengelompokkan pasar, menentukan pasar sasaran, dan menempatkan produk agar memiliki keunggulan dibanding pesaing. Strategi ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemasaran sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan dan kepuasan pelanggan secara maksimal. Di sini ada tujuan strategi STP, ada 5 poin. Yang pertama itu memahami kebutuhan konsumen. Yang kedua untuk menentukan pasar sasaran yang tepat. Yang ketiga meningkatkan efektivitas pemasaran. Yang keempat membangun citra produk yang kuat. Kelima itu meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi strategi STP itu membantu perusahaan mengetahui siapa konsumennya, siapa yang akan menjadi target utamanya, dan bagaimana produk tersebut ingin dikenal oleh masyarakat. Dengan menggunakan strategi ini, perusahaan dapat mengurangi risiko kegagalan pemasaran dan meningkatkan keuntungan begitu. Yang berikut ada segmentasi pasar atau segmenting. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan atau perilaku yang berbeda. Segmentasi dilakukan agar perusahaan dapat memahami konsumen dengan lebih baik dan menyusun strategi pemasaran yang sesuai. Segmentasi pasar dilakukan karena setiap konsumen memiliki perbedaan usia, pendapatan, gaya hidup, lokasi, dan perilaku pembelian sehingga perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen dengan cara yang sama. Dengan segmentasi yang tepat, perusahaan yang dapat menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan peningkatan peluang keberhasilan pemasaran. Jadi segmentasi pasar dilakukan karena konsumen memiliki perbedaan karakteristik. Misalnya, produk skincare untuk remaja itu tentu berbeda dengan skincare untuk orang dewasa. Jadi, dengan membagi pemasaran ke dalam beberapa kelompok, perusahaan dapat membuat produk dan promosi yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang berikut ada mengapa segmentasi harus diukur. Segmentasi harus bisa diukur itu karena perusahaan perlu mengetahui ukuran pasar, jumlah konsumen, daya beli, dan potensi keunggulan dari suatu segmen. Dengan data yang dapat diukur, perusahaan dapat menentukan apakah segmen tersebut layak dijadikan target atau tidak betul. Di sini ada 5 alasan. Yang pertama itu untuk mengetahui potensi keuntungan dari suatu segmen pasar. Yang kedua untuk membentuk perusahaan menentukan strategi pemasaran yang tepat. Yang
Yang ketiga itu untuk menghemat biaya promosi karena pemasaran lebih terarah. Yang keempat, untuk memudahkan evaluasi keberhasilan pemasaran. Yang kelima itu untuk membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Perusahaan itu harus mengetahui seberapa besar jumlah konsumen dalam suatu segmen dan apakah segmen tersebut menguntungkan. Jika ini datanya dia tidak dapat diukur, perusahaan akan kesulitan menentukan strategi pemasaran dan mengeluarkan biaya yang tidak efektif. Contohnya, misalnya itu perusahaan ingin menjual produk kepada mahasiswa. Perusahaan itu harus mengetahui jumlah mahasiswa, daya beli mahasiswa, dan kebiasaan mahasiswa sebelum menentukan strategi pemasaran. Yang berikut ada mengapa segmentasi harus logis. Segmentasi harus logis itu karena kelompok pasar yang dipilih harus memiliki kebutuhan, keinginan, dan karakteristik yang jelas sehingga perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat. Di sini ada 4 alasan. Yang pertama itu fokus pada kebutuhan konsumen. Yang kedua, mempermudah strategi pemasaran. Yang ketiga, strategi dapat dilaksanakan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pemasaran. Segmentasi yang logis itu berarti kelompok konsumen yang dibentuk memang memiliki kesamaan kebutuhan atau perilaku. Jika segmentasi dilakukan secara asal, maka strategi pemasaran menjadi tidak tepat dan perusahaan akan kesulitan melayani konsumen. Contohnya, mengelompokkan konsumen berdasarkan usia atau pendapatan masih logis, tetapi mengelompokkan konsumen secara acak tentu tidak akan membantu perusahaan. Yang berikut ada targeting. Targeting itu adalah proses memilih segmen pasar yang paling potensial untuk dilayani perusahaan. Di sini ada tujuan targeting. Yang pertama itu untuk memfokuskan pemasaran pada konsumen potensial. Yang kedua, memaksimalkan penjualan. Yang ketiga, menghemat biaya promosi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pemasaran. Setelah pasar dibagi menjadi beberapa segmen, perusahaan itu harus memilih segmen mana yang harus potensial. Perusahaan tidak selalu harus melayani semua konsumen. Dengan memilih target pasar yang tepat, biaya promosi menjadi lebih hemat dan peluang penjualan menjadi lebih besar. Contohnya itu, produk susu bayi tentu menargetkan orang tua yang memiliki anak kecil, bukan untuk seluruh masyarakat. Yang berikut, mengapa pasar harus heterogen? Pasar itu harus heterogen karena setiap konsumen memiliki kebutuhan, keinginan, daya beli, dan perilaku yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut membuat perusahaan perlu membagi pasar ke dalam beberapa kelompok agar pemasaran dapat dilakukan dengan lebih efektif. Ada 4 alasan. Yang pertama itu untuk menjadi dasar segmentasi pasar. Yang kedua untuk menentukan peluang pasar. Yang ketiga itu untuk mempermudah penentuan target pasar. Yang keempat untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Jadi pasar disebut heterogen itu karena setiap konsumen memiliki perbedaan kebutuhan, pendapatan, gaya hidup, dan selera. Perbedaan inilah yang menjadi alasan perusahaan melakukan segmentasi. Itu jika semua konsumen sama, maka segmentasi tidak lagi diperlukan. Contohnya, ada konsumen yang memilih produk karena harga murah, sedangkan konsumen lain memilih karena kualitasnya dia atau mereknya dia. Yang berikut ada positioning. Positioning adalah proses menempatkan atau membangun citra suatu produk atau merek di dalam benak konsumen, sehingga produk tersebut memiliki keunggulan dan mudah dibedakan dari produk pesaing. Positioning dilakukan agar konsumen memiliki persepsi tertentu terhadap suatu produk berdasarkan kualitas, harga, manfaat, dan keunikan yang ditawarkan. Tujuan positioning itu adalah membedakan produk dari pesaing, membangun citra merek yang kuat, meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk, menciptakan keunggulan kompetitif, membentuk preferensi konsumen terhadap produk. Jadi positioning ini bertujuan untuk membentuk persepsi konsumen terhadap suatu produk. Perusahaan ingin produknya diingat dengan ciri tertentu sehingga berbeda dengan pesaing. Itu contohnya produk yang dikenal murah, produk yang dikenal berkualitas tinggi, produk yang dikenal ramah lingkungan.
Jadi semakin kuat positioning suatu produk, semakin mudah konsumen mengingat dan memilih produk tersebut. Yang berikut ada kanal pemasaran. Kanal pemasaran adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan produk atau jasa dari produsen kepada konsumen. Kanal pemasaran juga digunakan untuk mempromosikan produk dan membangun hubungan dengan pelanggan. Melalui kanal pemasaran, perusahaan dapat menggunakan produk, menarik minat konsumen, dan meningkatkan penjualan. Sini ada 4 contoh kanal pemasaran. Yang pertama itu iklan melalui televisi, promosi seperti diskon, hadiah atau kupon, media sosial seperti website dan marketplace, tenaga penjualan yang menawarkan produk secara langsung. Kanal pemasaran itu merupakan perusahaan yang menyampaikan produk kepada konsumen begitu. Jadi saat ini perusahaan tidak yang menggunakan toko fisik, tetapi juga tidak hanya menggunakan toko fisik begitu, tetapi juga media sosial, marketplace, website, dan promosi online. Contohnya, jika sebuah produk dipromosikan melalui Instagram atau TikTok, maka media sosial tersebut itu menjadi kanal pemasarannya begitu. Demikian materi mengenai strategi STP yang dapat saya sampaikan. Jadi dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa strategi STP itu membantu perusahaan memahami konsumen, menentukan target pasar yang tepat, dan membangun posisi produk di benak konsumen. Menentukan target pasar yang tepat dan membangun posisi produk di benak konsumen. Sekian materi dari saya. Thank you.